Potensi konflik antar negara akan selalu ada dan perang bisa kapan saja terjadi di negara manapun, termasuk di negara kita. Hal ini menepis pandangan bahwa pertahanan negara bukan hal yang prioritas. Justru sebaliknya, kita harus siap perang karena kita ingin damai. Ya. Mungkin semua elemen masyarakat, kementerian, lembaga ini harus sadar bahwa dengan ketidakpastian yang kita hadapi itu memang kita harus siap untuk berperang dan bertahan. Ini perang ketiga udah di depan mata, si Amerika Serikat udah ikut campur, terus itu udah ada tembak-tembakan gudang nuklir juga kemarin beritanya. Ya Allah, ini bener-bener udah sangat-sangat genting keadaannya. Dan kemarin itu Indonesia tetap menyatakan bahwasanya kita itu non-blok, kita itu di tengah-tengah. Posisinya udah bener, nggak ada lawan, nggak ada temen gitu. Jadi mati juga, tapi mungkin matinya paling terakhir gitu. Di samping itu semua mau tahu story-story warga plus 62. Jangan perang ketiga dulu dong, aku ini belum nikah-nikah. Ada juga, iya aku baru lulus nih, kok bisa mau perang ketiga gimana sih? Ya Allah, kocak-kocak banget warga plus 62. Ini bukannya mikirin dampak perang, malah mikirin adalah yang mau nikah, belum kerja, belum apa segala. Warga plus 62 kok bisa sih? Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Jika Perang Dunia Ketiga pecah, Indonesia sudah siap. Ini beberapa bukti yang menunjukkan kesiapan Indonesia. Perang dunia memang belum ada tanda-tandanya, tapi jika terjadi, Indonesia sebenarnya sudah cukup siap. Jika tenang saja, jika Perang Dunia Ketiga pecah, Indonesia sudah siap. Ini sejumlah bukti kesiapan Indonesia. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memang tengah memanas dengan aksi saling serang antara Iran dan Israel. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Baru beberapa jam aktivasi gencatan senjata, ternyata baik Iran maupun Israel dua-duanya melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kita bisa lihat ini Rais Trump, ya, Donald Trump mengatakan bahwa baik Israel maupun Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Oh, jadi ternyata episode eskalasi antara Israel dan Iran belum selesai, teman-teman. Kita lihat ke depannya bagaimana. Yang penting jangan pernah kita melupakan Gaza. Ini kondisi saudara kita di Gaza hari ini, kita lihat ya. Mereka
ratusan ribu orang berbondong-bondong hanya untuk mencari beberapa genggam tepung gandum. Mereka harus berjalan puluhan kilometer tanpa kendaraan, kehausan, mereka kelaparan, dan banyak dari mereka ini meninggalkan tendanya, meninggalkan rumahnya untuk mencari gandum, pulang tidak dengan gandum, tapi pulang dalam kondisi tubuh yang menjadi jenazah atau jasad syahid. Teman-teman, jangan diam, karena diamnya kita di depan genosida adalah keikutsertaan kita dan keberpihakan kita terhadap penjajahan itu sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selanjutnya, belakangan Amerika Serikat ikut dalam konflik, yaitu ketika ikut melakukan serangan udara. Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir milik Iran. Apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam konflik Iran dan Israel diprediksi akan meningkatkan ketegangan geopolitik. Ini akan berdampak terhadap beberapa sektor, diantaranya berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas. Tentu saja, ada dampak-dampak lainnya, termasuk juga stabilitas keamanan secara global akan ikut terganggu. Bahkan, yang cukup mengkhawatirkan pecahnya Perang Dunia Ketiga, meski para pakar menyebut potensi itu kecil kemungkinan terjadi, tetapi tetap saja harus diantisipasi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Untung pas debat Pilpres kemarin Pak Prabowo saat bertemakan pertahanan tidak menjelaskan, tidak mengungkapkan alutsista yang kita punya, pertahanan kita itu seperti apa. Untungnya nggak dijelasin sama sekali. Kalau coba ya kita berimajinasi pada waktu itu Pak Prabowo mengungkapkan, gue gak ngerti lagi, gue gak paham lagi hari ini kita menghadapi permasalahan apa gitu ya. Karena kalau kita melihat negara-negara ini mulai saling serang menyerang, sentil menyentil itu. Untungnya Pak Prabowo nggak ngungkapin apa-apa. Coba kalau kepancing aja udah keluar tuh ya, misalkan dijelasin ini dan itu, ini dan itu. Wow, bisa aja kita di perbatasan sekarang ini diberi shock terapi oleh negara luar. Bisa aja kita diserang dari berbagai macam sisi. Untung nggak kepancing bro. Dan untung lagi Anies dan Ganjar gak kepilih. Coba kalau kepilih, gue gak ngerti. Untungnya seorang Pak Prabowo Subianto pada waktu itu tidak menjelaskan sama sekali tentang rahasia negara, yaitu pertahanan Indonesia. Keren. Terakhir, melihat kekuatan infrastruktur, perang sebenarnya tak terlalu mengkhawatirkan dari kekuatan militer. Misalnya, indeks kekuatan senjata global atau Global Firepower Index tahun 2025 melaporkan negara-negara dengan militer terkuat di dunia. Untuk wilayah Asia, negara termasuk yang memiliki militer terkuat Indonesia, masuk 10 besar dengan militer terkuatnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit. Sampai jumpa.